Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mas Mbak sekalian, kelas 11 program keagamaan. Azakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan bab ketiga dari ilmu akhlak tasawuf ya, di mana dengan judul Al-Maqamat As-Sufiyah. Silakan dibuka halaman 24. Pembahasan terakhir kita akan masuk bab taubat, dan hari ini kita akan usahakan bab taubat dan bab sabar. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-taubatu awwalu manzilatin min manazilil salikin wa awwalu maqamatit talibin. Taubah adalah manzilah pertama dari manzilah-manzilah atau tangga pertama dari tangga-tangga yang harus dilalui oleh salik, orang yang mencari kebenaran, orang yang menekuni dunia tasawuf, dan awalul maqamatit talibin, dan langkah pertama atau makom pertama bagi orang-orang yang meminta atau orang-orang yang sama ya, yang mengusahakan untuk mencapai kebenaran atau untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatu taubati fil lughati ar-ruju'u. Adapun hakikat taubah secara lughah artinya ar-ruju', kembali atau pulang. Yuqalu, dikatakan taba ay raja'a ilallah. Taba itu kembali, ay raja'a atau kembali ke Allah. Fataubatu ar-ruju'u 'anil maksiyati ila ta'ati. Taubat adalah kembali dari maksiat menuju taat. Jadi dari maksiatan masuk ke ketaatan. Wa hiya taubat iku wajibatun, wajib ala kulli fardin, atas setiap orang, minal kabirati wa minas shaghirati fauron. Dari dosa yang besar maupun dosa yang kecil, fauron, seketika. Hale seketika. Jadi taubat itu adalah sebuah kewajiban seketika, baik yang atas dosa besar maupun dosa kecil. Litaubati arkanun. Nah, bagi taubat itu ada beberapa rukun. Faruknul awalu, rukun yang pertama, huwa asafan ala taraki riayati haqillahi. Asafan yaitu penyesalan, ala tarki riayati haqillah, atas meninggalkan menjaga hukum-hukum Allah. Jadi ini rada kalimatnya rada kurang rapi gitu ya. Penyesalan atas meninggalkan penjagaan haknya Allah. Intinya tidak melaksanakan hak Allah gitu nih, tidak melaksanakan misalkan sholat, nah seperti itu. Jadi asafan ala tarki riayati haqillah. Wa huwa ar-ruknul a'dham, ini adalah rukun yang paling besar, yang paling agung, yang paling penting. Li'annahu, kenapa? Karena asafan, penyesalan ini, muta'alliqun, berkaitan bil qalbi, dengan hati ya. Jadi kan kita menyesal itu kan hati kita. Wal jawarihu tab'an lahu, dan sementara jawarih, anggota badan iku, tab'an itu mengikuti, lahu, pada mengikuti si al-qalb. Jadi itu yang pertama nggih, rukun yang pertama adalah penyesalan. Kemudian wasani, yang kedua, al-iqla'u 'anit tanbi fil hal. Al-iqla', nyopot. Iqla' itu nyopot atau berarti meninggalkan gitu nggih. Iqla' 'anit tanbi, meninggalkan dari kemaksiatan, dari dosa, fil hal, seketika. Misalkan baru minum ya langsung dibuang minumannya gitu ya, minuman. Tentu minuman yang enggak bener gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-azmu alla ya'uda ila tanbi. Azm atau keinginan kuat di dalam diri untuk tidak kembali ila tanbi, kepada dosa. Fahadihi as-salasatu hiya at-taubatu al-mujzi'atu. Tiga hal ini yang menyebabkan ini sebagai taubat yang mujzi'ah, yang bisa yang diterima gitu nih. Wa amma taubatu minal ma'siyati allati hasalat bitarkin fardin fayuzadu fiha qada'u dzalikal faradi. Nah, ini tambahan lagi, ada tambahannya. Adapun taubat dari kemaksiatan yang terjadi dengan meninggalkan kewajiban, misalkan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, maka
fayuzadu maka ditambah fiha di dalamnya ditambah apa qada'u dzalikal fardhi mengqada kewajiban yang tadi ditinggalkan. Kemudian contohnya apa? Fa in kana al matruku sholatan au nahwaha au nahwaha qadahu fauran. Apabila yang ketinggalan itu adalah sholat au nahwaha atau selainnya qadahu maka dia orang yang meninggalkan itu mengkodoknya menggantinya fauran hale faur seketika. Wa in kana taraka nahwi zakatin wa kafaratin wa nadrin ma'al imkan tatawaqqafu sihhatu taubatihi ala isalihi limustahiqihi au ay fayukhriju az-zakata wal kafarata wa yafi bin nadri. Kemudian adapun kalau yang tertinggal atau yang tidak dilakukan kemaksiatan yang terjadi kan kemaksiatan kan tidak hanya melakukan keharaman tapi juga meninggalkan yang diperintahkan itu kan namanya maksiat. Namanya perintah itu kan ya dilakukan gitu kan. Nah, kalau tidak dilakukannya itu berupa zakat atau membayar kafarah, dia tidak kita misalkan ya ada seseorang tidak membayar zakat atau tidak membayar kafarah, au wanadrin malimkan maksudnya wanadrin gitu ya wanadrin atau dia bernadar sesuatu tapi kok tidak dilakukan. Misalkan saya kalau sekolah ranking 1 atau saya misalkan nantiku bisa lolos SBMPTN atau bisa lolos seleksi Timur Tengah kayak gitu, saya bernadar untuk bersedekah seperti itu misalkan ya malimkan tapi dia gitu ya dia itu ada tanggungan zakat tapi dia mampu gitu dia mampu sebenarnya dia itu mampu untuk zakat atau kafarah dia mampu untuk membayar kafarahnya atau nadar dia mampu untuk melaksanakan yang dia nadarkan ya tatawaqafu maka berhenti sihhatu taubatihi sahnya taubatnya dia ala isalihi atas menyampaikan hal-hal itu tadi limustahiq kihi untuk orang yang berhak. Jadi misalkan zakat, ya taubatnya baru diterima nek zakatnya tadi sudah diberikan kepada yang berhak. Nek kafarahnya ya baru diterima setelah memberikan kepada yang berhak. Nek nadar misalkan nanti saya bernadar akan memberikan uang 1 juta untuk saya Ustaz Haris gitu misalkan ya. Maka itu akan taubatnya baru diterima kalau itu terjadi dan sudah diberikan seperti itu. Maksudnya atau penjelasannya fayukhrizu az-zakata maka mengeluarkan sapa siman orang yang bernadar tadi atau orang yang bermaksiat tadi apa az-zakata ing zakat wal kafarata ing kafarah wa yafi bin nadari dan dia mentaati atau menepati nadarnya sendiri. Wa in kanat al-ba'siyatu tabi'atan li adami raddatil kalmatlumah. Adapun apabila kemaksiatan iku tabi'atan li adami mengikuti hak-hak Adam atau maksudnya mungkin ya dalam tanda kutip mungkin ya gosop, nyolong seperti itu ya, mencuri raddatil kalmatlumah. Maka hendaknya dia mengembalikan itu benda yang atau mengembalikan itu yang dia dolimi kepada yang dia dolimi atau bendanya tadi. Fayuraddu ainal mali al-maqsubi in kana baqiyan maka dikembalikan ainal mal ain harta bentuk hartanya al-maqsubi yang digosok in kana baqiyan kalau masih ada. Jadi misalkan gosok kan menggunakan tanpa izin termasuk misalkan makan gitu ya. Makan makan kan misalkan makan donat punya teman sampean makan. Nah, makanya kan istilahnya gosok juga kan. Wa illa fa in talifa bi rati badalihi limalikihi afan wa illa fa in talifa yuraddu badaluhu limalikihi. Adapun kalau bendanya itu sudah tidak ada fa in talifa apabila hilang yuraddu maka bendanya tadi dikembalikan badalahu gantinya limalikihi untuk orang yang punya au naibil malik atau wakil dari si malik orang yang punya harta tadi au liwarisihi atau kepada orang yang mewarisinya ba'da mauti setelah meninggalnya si pemilik harta tadi.
Kemudian yaqulu berkata siapa Imam Al-Junaid? Imam Junaid berkata at-taubatu ala salasati ma'anin, taubat itu atas 3 makna. Awaluha an-nadmu, yang pertama adalah penyesalan. Kemudian asani al-azmu ala tarkil muawadah ila ma nahallahu anhu, berazam untuk atau azam, keinginan yang kuat ala tarkil muawadah, untuk meninggalkan kebiasaan ila ma nahallahu anhu, kepada apa yang Allah larang terhadap harusnya anha ini ya, al muawadah. Kalau afan anhu ini ma ila ma nahallahu anhu, benar. Jadi anhu kembali, haknya kembali kepada ma, apa yang Allah larang tentang atau darinya, dari ma tadi, dari sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah as-sa'yu fi adail madzalim, dan berusaha untuk menunaikan atau mengembalikan kepada orang yang dia dolimi. Itu untuk taubat. Kemudian yang kedua as-sabaru. Sabar itu apa tuh? Nah, sabar sabar itu adalah habsun nafsi, yaitu mengerangkeng. Habs itu kan penjara ya, memenjarakan diri atau menahan diri. Wa qahruha ala makruhin tatahammaluhu, dan memaksanya atau memaksa kembalikan nafas ala makruhin, atas hal yang tidak disenangi, tatahammaluhu, yang dia tanggung ya, tatahammaluhu, yang dia tanggung sapa an-nafsu, kembali ke makruh, tatahammaluhu kembali ke makruh. Jadi menahan diri dan menaklukkan diri atau memaksa diri atas sesuatu yang dia tidak suka, yang mau tidak mau dia harus menanggungnya, seperti itu. Auladzidin tufariquhu, atau suatu kenikmatan, suatu keenakan yang harus dia jauhi atau harus dia tinggalkan, harus dia pisah. Jadi misalkan minuman keras itu kan barangkali enak gitu nggih. Kemudian ya zat-zat adiktif, narkoba dan lain sebagainya itu kan barangkali enak. Nah, kita kan bersabar untuk menjauhi yang seperti itu, meskipun itu kenikmatan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wasbir wa masabaruka illa billah. Surat An-Nahl ayat 6, ayat 127. Ini perintah Allah bagi kita untuk bersabar. Fasabaru al-wajibu 'alal mukallafi 'ala salasati anwa'in. Maka sabar yang wajib atas seorang hamba itu ada 3 macam. Yang pertama adalah as-sabaru 'ala adai ma aujaballahu minat ta'at. Sabar atas melaksanakan semua yang Allah wajibkan dari ketaatan. Jadi misalkan Allah memerintahkan kita sholat, puasa, zakat, haji, itu kita juga membutuhkan sabar kan. Nah, puasa apalagi nih yang paling jelas, puasa kita membutuhkan sabar selama 30 hari, senantiasa berpuasa, makan hanya pada waktu sahur dan berbuka, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wasabru amma haramallahu, ay kufun nafsi amma haramallahu. Wasabru amma haramallah, sabar dari apa yang diharamkan Allah. Nah, maksudnya apa? Kufun nafsi, menjaga diri atau mencegah diri, amma dari apa haramallahu, yang Allah haramkan. Kemudian yang C, asabru ala tahammuli mabtalahu Allahu bihi, sabar atas menanggung apa yang Allah uji kepadanya, bihi dengan ma. Jadi misalkan ada sakit, misalkan ya ada yang kena musibah kebakaran, kebanjiran dan lain sebagainya, maka nggak sabar terhadap apa yang Allah uji untuk dia. Kemudian bimakna, artinya ini mungkin merujuk kepada yang ba ini nanti ya. Adamil i'tiradi 'ala Allahi ay ad-dukhuli fi ma harramahu bisababil ma'siyah. Nah, dengan maksud yang ba ini, adamil i'tiradi 'ala Allahi, tidak berpaling dari Allah, au ad-dukhuli fi ma harramahu bisababi, atau masuk ke dalam apa yang Allah haramkan dengan sebab kemaksiatan. Ini sebenarnya kayaknya nggak nyambung, tapi ya ala kulli hal
masih berkaitan dengan sabar, namun tidak menjelaskan tiga poin di atas gitu nih. Intinya kayaknya salah satu jenis sabar juga gitu nggih. Fa inna katsiran minal khalqi, karena kebanyakan dari makhluk iku yaqauna fil ma'asi bitarkihim as-sabra 'alal masaib. Karena banyak dari makhluk iku jatuh ke dalam kemaksiatan bitarkihim, karena mereka meninggalkan as-sabra, kesabaran, 'alal masaib, atas musibah. Oh, berarti afan ini masuk ke yang keempat ya. Nah, jadi ada juga orang yang karena kena musibah terus tidak sabar. Nah, tidak sabar akhirnya misalkan pergi ke dukun, nah seperti itu. Fahum fidzalika ala maratib. Mereka atas itu ala maratiba mukhtalifatin, atas tingkatan-tingkatan yang berbeda. Faminhum man yaqau firriddati indal musibah. Ada yang sampai ke batasan murtad karena musibah, misalkan sangat kelaparan, terus kemudian ada bantuan Indomie sekerdus gitu nih. Nah, kemudian kok malah berbaiat, atau malah bahasa dibaptis. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai naudzubillah. Kemudian waminhum, di antara mereka mayyaqau fi maduna dzalika minal ma'asi. Ada yang minhum, dari mereka, mayyaqau, ada orang yang jatuh fi maduna dzalika, yang di bawah itu, berarti tidak sampai tingkatan riddah, dari kemaksiatan. Nah, contohnya apa? Kamu hawalati jalbil mal bitariqati muharramin biktisabil makasibil muharramah. Seperti muhawalah, percobaan jalbil mal, menarik uang atau mencari uang, bitariqi muharramin, dengan jalan yang diharamkan, biktisabil makasib, dengan melakukan pekerjaan dari suatu pekerjaan al-muharramati, yang diharamkan, misalkan menjual diri, waliyadzubillah. Nah, itu kan termasuk keharaman. Kemudian wa muhawalatil wusuli ilal mal bil kadhibi wa nahwihi, kama yakhsuluhu likasiri minan nas bisababil faqri. Dan usaha untuk mencapai kepada harta, atau maksudnya yang mencari harta, bil kadhibi, dengan cara berbohong, wanahwi, dan selain sebagainya, berarti penipuannya, kama yakhsulu, sebagaimana terjadi, likasir minan nas, bagi banyak dari manusia, bisa babil fakri, karena sebab kefakiran atau kemelaratan. Nah, ini kan termasuk musibah gitu ya. Jangan sampai karena musibah, ya terserah kita memandang fakir ini musibah atau anugerah gitu ya. Namun kalau kita memandang itu musibah, ya jangan sampai dengan musibah itu kita jadi jatuh ke yang haram, menjual diri, terus menipu, dan lain sebagainya. Wala'iyadzubillah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau nanti ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.